Kejaksaan Tinggi Bengkulu geledah kantor pos pusat terkait dugaan korupsi anggaran. Seorang remaja 17 tahun ditangkap usai membuang bayi yang baru lahir. Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang, Palembang kembali jadi pangkalan aju latihan Matra Udara 2 Koopsut 1 Jalak Sakti 2025. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara, aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di Palembang, Sumatera Selatan ramai diperbincangkan di media sosial. Pelaku nekat mengangkat motor secara manual karena kendaraan tersebut dilengkapi kunci pengaman tambahan. Meski telah dilengkapi kunci pengaman tambahan, sebuah sepeda motor tetap menjadi sasaran pencurian di kawasan Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua pelaku berpakaian serba hitam dan mengenakan masker nekat membawa kabur motor dengan cara mengangkatnya keluar dari rumah kos. Aksi itu dilakukan saat dini hari, setelah mereka gagal merusak kunci kontak utama. Pagi harinya, pemilik motor baru menyadari kendaraannya hilang saat hendak beraktivitas. Kondisi motor itu dalam keadaan sudah dikunci tambahan, kunci stang itu sudah di-T. Terus juga ada kunci tambahan di cakram bawah, itu karena emang dia susah untuk buka di sini, jadi diangkut oleh kedua orang tersebut ke lorong. Berbekal rekaman CCTV sebagai bukti, kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Timur 1 untuk ditindaklanjuti. Reski Oktora, Puklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang kurir narkoba bersenjata api rakitan ditangkap di Kabupaten Banyu Asin dalam operasi Senpi Musi 2025 yang digelar Polda Sumatera Selatan. Penangkapan dilakukan saat pelaku akan mengantar sejumlah paket sabu dan telah masuk dalam daftar target operasi. Bagus Maulana, seorang kurir narkoba, ditangkap tim dari Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan di Desa Cinta Manis Baru, Air Kumbang, Banyu Asin. Penangkapan dilakukan setelah ia masuk dalam target operasi menyusul laporan masyarakat terkait kepemilikan senjata api rakitan. Awalnya polisi menghentikan dan menggeledah tersangka karena dicurigai membawa senjata. Dari saku celananya ditemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver lengkap dengan 2 butir amunisi. Selain itu, polisi juga menyita 5 paket kecil sabu yang hendak diantarkan ke lokasi tak jauh dari tempat penangkapan. Bagus menjadi salah satu pelaku yang ditangkap dalam operasi Senpi Musi 2025 yang digelar selama sepekan terakhir guna menekan angka kriminalitas di Sumatera Selatan. Atas perbuatannya, Bagus dijerat pasal berlapis terkait kepemilikan senjata api rakitan dan penyalahgunaan narkoba. Pengedar narkoba ya, termasuk dia juga menjadi pelaku pemilikan senpi. Jadi untuk saat ini sudah dilakukan sidik oleh tim operasi senpi ini, gabungan baik dari Krimum yang menangani senpinya termasuk narkoba dari narkoba yang menangani narkobanya. Saat ini tersangka ditahan di Polda Sumatera Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polda Sumatera Selatan juga mengimbau masyarakat agar menyerahkan senjata api rakitan yang mereka miliki secara sukarela. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, seorang pria di Palembang dilaporkan ke Polrestabes Palembang. Ia diduga memalsukan kartu keluarga untuk mendapatkan warisan ayah angkatnya.
Seorang pria berinisial IR dilaporkan ke Polrestabes Palembang oleh TW, kakak almarhum ayah angkatnya. Laporan ini disampaikan melalui kuasa hukum dengan dugaan pemalsuan data. IR diduga memalsukan kartu keluarga untuk mengubah statusnya dari anak angkat menjadi anak kandung dengan tujuan mendapatkan warisan milik almarhum TH, ayah angkatnya. Ia juga diduga mengambil uang pengembalian biaya ibadah haji milik almarhum yang batal berangkat, serta mengurus sejumlah dokumen penting lainnya untuk kepentingannya dengan total nilai ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Pelapor mengkhawatirkan adanya upaya lanjutan dari IR untuk mengubah dokumen berharga lainnya. Sebenarnya almarhum ini mempunyai anak angkat 1 orang dan dia telah ada suatu dokumen yang dipalsukan lah. Akan kita buktikan nanti di live juga, dan penyidik juga akan kita memperlihatkan barang-barang bukti yang kita dapatkan dari keluarga dari almarhum. Surat-surat itu digunakannya apa? Digunakan sampai saat ini memanfaatkan mengurus-ngurus sertifikat, mengurus bank, dan diduga juga mengambil dari tabungan haji. Akibat kerugiannya? Nilai kerugian hampir, kalau yang sampai saat ini yang belum dideteksi semuanya, nilai kerugian motifnya hampir 2 miliar. Di sisi lain, IR membantah seluruh tuduhan. Ia menyatakan kartu keluarga yang dipermasalahkan dibuat langsung almarhum ayah angkatnya. Ia juga membantah telah mengambil uang pengembalian biaya haji dan menyebut dana tersebut masih berada di agen travel. Sudah ada laporan juga di Polda atas dugaan itu pencurian. Dan sekarang posisi saudara si Irfan itu belum ada menerima suatu warisan tersebut. Itu pun ada sebagian. Artinya kalau dugaan menerima seluruhnya dari aset almarhum itu tidak benar, itu seperti itu. Sebelum laporan ini dibuat, IR lebih dulu melaporkan TW ke Polda Sumatera Selatan atas dugaan pencurian surat hak milik tanah seluas 8 hektar milik IR dengan nilai ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang Palembang kembali menjadi pangkalan aju dari latihan tahunan TNI Angkatan Udara Matra Udara 2 Komando Operasi Udara 1 Jalak Sakti 2025. Sebagai pangkalan aju, Lanut Sri Mulyono Herlambang menjadi titik tumpu logistik dan pergerakan pesawat serta pusat komando taktis sementara. Langit Palembang kembali bergemuruh. Sejumlah pesawat tempur TNI AU mendarat di Lanut Sri Mulyono Herlambang sejak Minggu 22 Juni 2025. Kedatangan alutsista tempur TNI AU dari Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru membawa skuadron udara 16 dan 12 dalam kesiapan latihan Matra Udara 2 Komando Operasi Udara 1 bersandi Jalak Sakti 2025 yang tahun ini kembali menjadikan Lanut Sri Mulyono Herlambang sebagai pangkalan aju. Sebagai pangkalan aju, Lanut Sri Mulyono Herlambang memegang peran vital. Selain menjadi titik tumpu logistik dan pergerakan pesawat, juga berfungsi sebagai pusat komando taktis sementara. Letaknya yang strategis di tengah Sumatera, menjadikan Lanut SMH ideal sebagai titik simulasi operasi udara lintas wilayah. Dan bisa dilaksanakan sesuai harapan pimpinan tentunya adalah terujinya kemampuan daripada para penerbang kita untuk melaksanakan precision attack terhadap target-target yang sudah disiapkan di AWR Buding di Tanjung Pandan. Jadi penerbangan yang akan dilaksanakan nanti adalah dari Palembang ini ke sasaran di Buding di Tanjung Pandan, kemudian kembali lagi ke Palembang. Latihan yang berlangsung pekan ketiga Juni 2025 ini melibatkan sejumlah alutsista strategis TNI AU yang ada di Sumatera. Antara lain pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, AW100-200, pesawat angkut C-130 Hercules, helikopter Karakal, Super Puma, Kolibri, dan pasukan Kopasgat. Personel dari berbagai satuan di bawah Kopsut 1 diterjunkan untuk menguji kesiapan tempur, mobilitas udara, dan koordinasi antar unit dalam skenario operasi gabungan udara. Latihan Jalak Sakti memfokuskan latihan pada penguasaan udara, serangan strategis, dan dukungan udara dekat. Dengan Air Weapon Range di Lanut Abdullah Sanusi Hananjudin, Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Tidak hanya aspek tempur yang digembleng, tetapi juga kemampuan intelijen, pengintaian udara, dan pemulihan cepat pasca serangan, serta mempelajari penggabungan teknologi baru. Menganalisa apakah ada teknologi terbaru yang perlu kita libatkan atau
cara-cara bertempur yang baru yang perlu kita aplikasikan pada suatu kegiatan ini. Jadi untuk kegiatan kali ini dengan bermarkas di Lanut Sri Mulyono Herlambang di Palembang ini, kita sekaligus menguji kesiapan khususnya TNI Angkatan Udara yang berada di Sumatera ini. Latihan ini menjadi cerminan kesiapsiagaan TNI AU, khususnya di wilayah Sumatera, dalam menjawab tantangan geopolitik kawasan dan ancaman lintas batas. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Suasana baru diharapkan dari kawasan Benteng Kuto Besa, Palembang. Warga menyambut baik upaya revitalisasi kawasan itu sebagai langkah positif memperindah wajah kota. Namun perhatian terhadap aspek keamanan tetap menjadi harapan utama usai proses pembenahan rampung. Pemerintah Kota Palembang berencana merevitalisasi kawasan Benteng Kuto Besa setelah menerima dukungan anggaran dari Pemprov Sumatera Selatan. Langkah ini disambut positif warga sebagai upaya mempercantik ikon kota sekaligus menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun di balik harapan akan wajah baru, aspek keamanan menjadi sorotan. Selama ini kawasan BKB kerap diwarnai aksi kejahatan jalanan dan kehadiran pengamen yang mengganggu kenyamanan pengunjung. Selagi masih tetap untuk unsur-unsur yang lama dipertahankan, yang tulisan Benteng Kuto Besa, yang nilai-nilai historis sejarah itu, tidak apa-apa direvitalisasi. Jadi lebih untuk memikat pengunjung, itu kan dari luar daerah maupun. Artinya kita setuju Pak ya dengan nilai? Setuju. Baik Pak. Asalkan, tapi masih ada catatan tadi kan, tetap nilai budaya yang warisan leluhur kita yang ada benteng itu tetap dijaga. Mungkin dari segi fasilitas, kemudian keamanan juga. Kalau kita lihat banyak laporan dari netizen ya, terutama yang datang berkunjung di BKB itu banyak sekali ada yang katanya pengamen yang suka maksa, terus mungkin ada copet juga gitu. Jadi dari segi keamanan kita perlu diperhatikan. Warga berharap revitalisasi ini segera direalisasikan secara menyeluruh, bukan hanya memperindah tampilan fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan tertib agar BKB kembali menjadi destinasi unggulan yang membanggakan Kota Palembang. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah dilakukan pemeriksaan selama hampir 10 jam, Kejaksaan Tinggi Bengkulu kembali menetapkan 3 orang tersangka kasus korupsi kebocoran pendapatan asli daerah dari pembangunan pusat perbelanjaan di Kota Bengkulu. 3 tersangka yakni 2 orang pengusaha serta seorang mantan kepala BPN. Mereka diduga berperan dalam memuluskan penertiban hak guna bangunan serta perjanjian kerjasama pembangunan tersebut. Atas korupsi kebocoran PAD tersebut, negara dirugikan hingga ratusan miliar rupiah. Total sudah ada 6 orang tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi, termasuk mantan Wali Kota Bengkulu, Ahmad Kanedi yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Itu kan bukan cuma administrasi, pasti ada perbuatan melawan hukum, begitu ada perbuatan itu pasti ada kerugian negara. Tadi diperiksa dari jam berapa? Siang tadi. Siang. Ini sebelum ditetapkan tersangka udah berapa kali bang diperiksa? Kalau yang dari perusahaan tadi itu 2 kali malam ini. Bang, yang perusahaan swasta ini kan memang mitra atau seperti apa ini? Wah, kan lanjutan dari kemarin. Saya bilang tadi direktur utama. Direktur, komisaris. Hingga saat ini Kejati terus melakukan penyidikan dan memeriksa puluhan saksi dari kasus korupsi tersebut. Bayazir Al-Rayhan, Kompas TV Bengkulu.
Jumat siang, penyidik dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu melakukan penggeledahan di kantor Pos Induk Bengkulu yang berada di Jalan Es Parman, Kota Bengkulu. Penggeledahan dilakukan penyidik menyasar dokumen dan bukti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan kantor pos. Awal mula dilakukan penggeledahan karena Kejati tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan penggelapan anggaran keuangan yang melibatkan pihak internal pos. Langkah ini diambil setelah Kejati menerima adanya laporan resmi dari kantor pusat PT Pos Indonesia. Kerugian negara dari perkara ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Karena sudah kita indikasi ada ketidakbenaran, perbuatan melawan hukum ataupun melakukan kewenangan terhadap pengelolaan keuangan yang ada di sini. Kami mendapatkan laporan dari SPI kantor pusat dari PT Pos Indonesia, kemudian kita tidak lanjuti dan hari ini kita sudah laksanakan upaya paksa. Saya kira seperti itu. Nanti terkait dokumen dan barang bukti kita dapatkan nanti kan kami sampaikan, karena masih proses ini di dalam ya. Sejumlah dokumen hingga bukti elektronik disita oleh Kejati Bengkulu dalam penggeledahan ini. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Puluhan rumah warga RT 1, 2, 3, dan 5 Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ludes dilalap si jago merah. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api cukup besar membakar rumah warga, lantaran bangunan rumah semi permanen membuat api cepat merambat ke rumah warga lainnya. Api diduga berasal dari mesin genset, menimbulkan percikan api di dalam sebuah gudang minyak milik salah seorang warga. Untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran, saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Ratusan warga Desa Sogo, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi menggelar aksi demo di dalam kawasan perkebunan sawit. Aksi ini dilakukan lantaran lahan mereka diserobot oleh perusahaan BBS seluas 700 hektare. Warga kesal kepada perusahaan yang sudah menyerobot lahan mereka selama belasan tahun. Bahkan upaya mediasi juga sudah dilakukan dengan tim du daerah, namun tidak ada solusi dan tidak ada penyelesaian. Warga meminta perusahaan kembalikan lahan mereka yang diserobot oleh perusahaan. Kami 15 tahun sudah istilahnya kita datang berjuang melewati tim du. 15 kali pertemuan nggak ada itikat baik perusahaan sampai saat ini. Jadi dengan hari ini saya selaku generasi ketiga dengan adik-adik muda, gerakan pemuda, yuk kami mau hak kami mana? Desa kami ada, tapi wilayah kami hilang. Kami tidak banyak meminta hak yang keluasan yang dikelola perusahaan. Kami menuntut hak kami, kembalikan hak kami. Yang 797 hektar kembalikan ke masyarakat, itu intinya. Soalnya dari dulu, dari 2008 sampai 2000 sekarang 25, itu belum ada titik terang kejelasan bahwa kami ini punya lahan 797 hektar, tempatnya di mana kami tidak tahu. Itu makanya kami dirikan camp kami di sini tempat kami. Soalnya di tempat camp kami ini dapur kami. Nah, jadi disitulah titik koordinat yang kami pasang. Selain itu, warga juga meminta kepada anggota TNI yang berada di dalam lokasi perkebunan untuk keluar, lantaran tanah ini masih bersengketa dan perusahaan belum memiliki hak guna usaha. Kami bersama 30 orang berada di perusahaan ini berdasarkan atas perintah Komandan Korem, atas perintah Komandan Dandim. Lebih kurang 30 orang kami di sini untuk melaksanakan pengamanan terpadu. Kaitan sebelum itu, saya kira tahapan sebelumnya ini dari perusahaan sudah berupaya untuk melerai yang terjadi selama ini konflik antara perusahaan BBS ini dengan warga Desa Sogo. Kami datang ke sini untuk melerai salah satu paling tidak memperkecil untuk konflik yang terjadi selama ini. Sementara itu, anggota TNI mengaku keberadaannya di PT BBS untuk pengamanan terpadu dengan jumlah anggota 30 orang untuk melerai dan penengah untuk memperkecil konflik selama ini. Harapannya ke depan dengan keberadaan TNI bisa memfasilitasi perusahaan dengan masyarakat sampai proses selesai. Jumadi, Kompas TV Jambi. Warga Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan dikejutkan dengan temuan jasad bayi yang terkubur di kebun tak jauh dari kandang ayam milik warga.
Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mengungkap bahwa pelaku pembuangan bayi adalah ibu kandungnya sendiri, seorang remaja yang masih berstatus pelajar. Pelaku melahirkan di kamar mandi rumahnya secara sembunyi-sembunyi, lalu membungkus bayinya dengan kantong plastik dan menguburkannya di belakang rumah sedalam 50 cm. Barang bukti berupa cangkul dan pakaian pelaku turut disita polisi. Ini tepatnya di belakang rumah ya, di belakang ada kandang ayam di situ ya, di rumahnya saudari Inayah Lestari Dusun 3 Desa Karangsari ya, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Di situ ditemukan kondisi bayi yang sudah meninggal dunia ya, dan kita sudah menetapkan satu orang tersangka ya. Satu orang tersangka inisialnya RB ya, ini ABH ya, anak berhadapan dengan hukum yang masih di bawah umur 17 tahun ya. Pelaku terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda hingga 15 miliar rupiah sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Toko Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Tim investigasi Unila mengungkap praktik kekerasan dalam pendidikan dasar organisasi Mahapel yang diduga menyebabkan tewasnya Pratama Wijaya Kesuma pada November 2024. Temuan ini disampaikan oleh Wakil Rektor Unila Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Sunyono, dalam konferensi pers pada Rabu kemarin. Berdasarkan hasil investigasi, bentuk kekerasan yang terjadi meliputi pencelupan kepala peserta ke dalam lumpur, pemukulan, penghinaan secara verbal, serta pemaksaan tindakan ekstrim. Selain itu, korban juga tetap dipaksa untuk terus melanjutkan kegiatan, meski kondisi tubuh tidak sehat dari titik pemberangkatan. Investigasi juga menemukan bahwa sejumlah alumni dan senior terlibat secara aktif dalam tindak kekerasan tersebut, hingga adanya kelalaian dari Wakil Dekan 3 dan dosen pembimbing lapangan atas kasus ini. Dari rangkaian proses tersebut, tim menyimpulkan sejumlah temuan utama. Pertama, adanya praktek kekerasan fisik dan psikis yang merendahkan martabat peserta diksa, termasuk tindakan mencelupkan kepala ke lumpur, pemukulan, pemaksaan aktivitas ekstrim dalam kondisi tidak aman, serta penghinaan verbal. 2. Pelibatan aktif sejumlah alumni dan senior sebagai pelaku langsung atau sebagai pihak yang membiarkan kekerasan terjadi, bertentangan dengan prinsip keselamatan dan pembinaan dalam pendidikan. 3. Kelalaian struktural di tingkat fakultas, ditandai dengan lemahnya supervisi Wakil Dekan 3, pembiaran oleh dosen pembina atau pembimbing lapangan, serta absennya verifikasi dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan di luar kampus. 4. Sikap tidak kooperatif organisasi Mahapel, termasuk penolakan memberikan data, menghindar dari proses klarifikasi, serta tidak membuka akses atas dokumen kegiatan yang relevan. Unila akan merekomendasikan pembentukan tim etik universitas untuk memvalidasi dan menindaklanjuti kasus ini. Di antaranya bagi pelaku kekerasan, baik individu, senior maupun alumni, akan dikenakan sanksi etik atau hukum serta pelaporan pidana jika ditemukan adanya unsur penganiayaan, termasuk larangan alumni dalam keterlibatan aktivitas kemahasiswaan. Organisasi Mahapel diberlakukan pembekuan dan moratorium aktivitas dan reformasi struktural yang akan diawasi langsung oleh tim independen. Sementara untuk organisasi mahasiswa dan UKM lingkungan kampus Unila diwajibkan memiliki kode etik dan SOP anti kekerasan hingga memastikan keterlibatan dosen aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Selanjutnya, hasil investigasi ini akan diserahkan pihak Universitas Lampung ke Kementerian dan Kepolisian.
Teguh Khalidyah, Kompas TV, Lampung. Seorang mahasiswi berinisial SL tewas usai melahirkan sendiri di kamar kosnya di Bandar Lampung. Korban mengalami pendarahan hebat dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung, namun nyawanya tidak tertolong. Diduga SL melahirkan sendiri secara diam-diam karena malu diketahui orang lain, lantaran anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah. Baru katanya diomongin si Siska masuk rumah sakit. Kenapa begitu kan waktu itu? Nah, siapa yang bawa dianterin nama kawan kosnya sama cowoknya katanya. Oh itu ya udah begitu. Terus saya turun manggil Pak RT, kemudian manggil Pak Kalingnya. Udah mereka datang, terus lapor ke Polsek. Polisi yang datang ke lokasi menemukan kain dengan bercak darah dan gunting, lalu menyegel kamar untuk penyelidikan. Polisi telah menahan mahasiswa berinisial B yang merupakan kekasih korban karena diduga membuang bayi hasil hubungan keduanya sebelum SL meninggal dunia. Itu dibuang ke arah Teginanang, di jembatan Teginanang. Kondisi bayi masih dalam keadaan hidup karena pada saat dibawa oleh yang bersangkutan merasakan denyut jantungnya. Saat ini polisi masih menyelidiki lokasi pembuangan bayi dan memeriksa B serta menunggu hasil autopsi untuk mendalami kasus tersebut. Teguh Khalidyah, Kompas TV, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Usai jeda, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya Reski Oktora. Pedagang kaki lima kawasan Pasar 16 Ilir Palembang akan ditertibkan saudara. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan yang selama ini dipadati lapak menjadi akses lalu lintas kendaraan. Pemerintah Kota Palembang akan menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Pasar 16 Ilir. Sekitar 187 pedagang akan direlokasi termasuk 47 diantaranya yang sebelumnya telah memiliki kios di area depan gedung pasar. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai akses kendaraan sekaligus menata kembali aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Para pedagang yang sebelumnya berjualan di lorong-lorong sekitar pasar akan dipindahkan sementara ke area depan gedung 16 Ilir. Relokasi ini disebut telah diterima para pedagang. Sementara kita relokasi di depan gedung, jadi itu kosong. Dan itu juga akan segera dari PUPR akan mengaspal jalan itu karena itu sudah rusak jalannya. Yang kedua berkaitan dengan drainase, baik dengan parit, itu juga akan kita bersihkan semua. Dari pedagang kemarin sudah menerima, mereka siap untuk pindah, tetapi dengan ketentuan bahwa tadi untuk relokasi sementara di depan gedung. Mudah-mudahan setelah itu diaspal, jalannya sudah bagus, paritnya sudah bagus, nanti langkah ke depannya itu juga akan kami rapatkan apakah kita tempatkan kiri kanan jalan itu, tapi tetap jalan mobil bisa. Seperti apa, Pak? Ya, kita juga tetap secara persuasif, apabila secara persuasif tidak bisa kita lakukan, secara preventif akan kita lakukan. Selain penataan ulang, pemerintah Kota Palembang juga akan memperbaiki infrastruktur sekitar pasar. Dinas PUPR dijadwalkan melakukan pengaspalan jalan yang rusak serta perbaikan saluran drainase. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan Pasar 16 Ilir lebih rapi, tertib dan nyaman bagi pengunjung maupun pedagang. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Distribusi air bersih di Kota Palembang akan kembali normal akhir pekan ini, Saudara, usai sempat dihentikan sementara pada Rabu 18 Juni 2025 lalu. Perumda Tirta Musi mulai melakukan proses normalisasi secara bertahap di seluruh wilayah terdampak. Setelah perbaikan kebocoran pipa air baku dari Intek Karanganyar menuju instalasi pengelolaan air 3 ilir, Perumda Tirta Musi Palembang kini tengah melakukan proses normalisasi distribusi air bersih. Pemulihan ini mencakup wilayah unit pelayanan 3 ilir, sebagian Kalidoni, Sako Kenten, Rambutan, hingga Alang-Alang Lebar. Proses normalisasi diperkirakan memakan waktu hingga 2 kali 24 jam, dan aliran air bersih ditarget kembali normal pada Sabtu 21 Juni 2025 malam atau hingga 22 Juni 2025 pagi. Mereka mempertanyakan ada kompensasi tidak? Kalau untuk dalam rekening kami belum ada melakukan seperti itu, tapi bantuan air berupa tangki, kami ada 3 tangki, mobil tangki itu yang memang kami sebar, hanya saja tidak tercukupi, sehingga ada juga pakai toren yang 1 mobil itu kapasitasnya hanya 1 kubik, dan ini hanya simpannya untuk membantu sementara. Meski penghentian sementara sempat dikeluhkan warga, kondisi ini justru membawa berkah usaha laundry. Sejak pertengahan pekan lalu, banyak warga yang memilih menitipkan pakaian. Laundry di sini, karena kan gangguan banyu ini berdampak yang nyuci di rumah, tidak bisa jadi dilarikan ke laundry. Ya. Jadi alhamdulillah ya ada berkahnya, walaupun sedikit terganggu kami ya kan, karena debitnya berkurang. Sebelumnya perbaikan yang dimulai Rabu 18 Juni 2025 pagi ditargetkan rampung dalam 12 jam. Namun proses tersebut baru rampung pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Sriwijaya FC memastikan kesiapan untuk berlaga di kompetisi Liga 2 musim 2025-2026. Manajemen optimis menyongsong musim baru dan mengajak supporter tetap solid mendukung perjuangan Laskar Wongkito. Menjelang bergulirnya Liga 2 musim 2025-2026, manajemen PT Sriwijaya FC optimis mandiri mulai mematangkan persiapan Sriwijaya FC. Langkah-langkah strategis pun dilakukan mulai dari penjajakan sponsor hingga merekrut pemain anyar untuk memperkuat skuad Laskar Wongkito musim ini. Manajemen juga terus mendorong dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sesumsel, serta mitra sponsor demi mengembalikan kejayaan klub kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan ini. Juga meminta kepada seluruh sponsor untuk bahu-membahu mengembalikan kejayaan SFC menjadi pemain di Liga 1 ke depannya. Juga demikian dengan pemerintah daerah dan para pengusaha dan seluruh lapisan masyarakat. Mari kita dukung klub bola kebanggaan kita, Wongkito. Tak kalah penting, semangat dan kekompakan supporter tetap menjadi energi utama. Manajemen berharap dukungan solid terus mengalir dari para pendukung setia di setiap langkah perjuangan Sriwijaya FC. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pembangunan sirkuit grass track di Komplek Olahraga Cakabaring Palembang diperiksa Gubernur Sumatera Selatan. Sirkuit ini tak hanya sebagai rumah baru bagi pembalap, tapi juga sebagai sumber pendapatan daerah. Geliat baru dunia balap mulai terasa. Jumat 20 Juni 2025, Gubernur Sumatera Selatan memeriksa perkembangan pembangunan lintasan gas track di kawasan Cakabaring Sport City. Di atas lahan seluas 100 hektar, sirkuit ini disiapkan menjadi arena resmi bagi para crosser, tempat latihan sekaligus panggung kompetisi. Tak lagi di jalanan, mereka akan unjuk gigi di lintasan berstandar nasional sesuai regulasi Ikatan Motor Indonesia. Tak hanya untuk latihan, sirkuit dirancang untuk menggelar ajang-ajang bergengsi dari kejurnas hingga kancah internasional, seperti Motocross Grand Prix yang pernah digelar di Sumatera Selatan pada 2019. Dalam waktu dekat, kejuaraan nasional grass track dijadwalkan berlangsung pada 16-17 Agustus 2025. Apa itu ku ajak ini untuk kita siapkan lapangan ini, bukan hanya sekedar untuk narik kejuaraan-kejuaraan di sini, bukan itu baik, tapi kita yang paling penting adalah mana anak-anak muda kita, para crosser atau yang punya bakat motor cross, jangan di jalan raya. Jadi inilah tempatnya
tempat berlatih, tempat bertanding yang sudah skala nasional, sudah sesuai dengan standar IMI. Jadi tidak asal jumping by, tidak asal ngecot by, tidak, tapi sudah ada ukurannya galo. Kalau ini kaget memang minatnya tinggi dan kejurnas kita sukses, itu akan tingkatkan untuk tingkat internasional, itunya kejuaraannya MXGP. Kita pernah MXGP, tapi dulu lapangannya belum permanen, bukan di tempat kita. Ini kan sudah punya kita, dan ini tentu ada kaitannya juga dengan PAD karena ini adalah dikelola oleh Jakabaring Sport City. Dikelola langsung JSC, sirkuit ini juga diharapkan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 14 tim dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan ambil bagian dalam kejuaraan Piala Gubernur Sumsel U15 tahun 2025. Turnamen ini menjadi ajang seleksi untuk menentukan wakil Sumsel di Piala Suratin U15 nasional. Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Aspro PSSI Sumatera Selatan menggelar kejuaraan sepak bola Piala Gubernur Sumatera Selatan U15 2025. Sebanyak 14 tim dari berbagai kabupaten dan kota ikut ambil bagian dalam turnamen ini. Seluruh tim dibagi dalam 3 grup dan harus melewati babak penyisihan sebelum melangkah ke fase berikutnya. Persaingan diprediksi berlangsung ketat karena kekuatan tim-tim peserta cukup merata tahun ini. Untuk tahun ini cukup karena seperti Lahat misalnya ya. Lahat itu juga kemarin masuk di babak perempat final. Muba juga di situ muncul sekarang PS Bayangkara dan ada beberapa peta kekuatan lainnya. Ya, Persipra juga seperti itu. Karena mereka dari beberapa tahun sebelumnya mereka sudah mempersiapkan diri karena turnamen ini setiap tahun diadakan. Cukup menggembirakan, potensinya cukup banyak sekali ya. Jadi kita berharap tim yang nanti yang keluar yang terbaik. Tim yang berhasil menjadi juara akan mewakili Sumatera Selatan di Piala Suratin U15 nasional. Sebelum gelaran dimulai, tim RSUD Siti Fatimah telah lebih dulu meraih juara pada Piala Gubernur Sumatera Selatan antar OPD edisi 2025. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Jumat siang, penyidik dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu melakukan penggeledahan di kantor pos induk Bengkulu yang berada di Jalan Es Parman, Kota Bengkulu. Penggeledahan dilakukan penyidik menyasar dokumen dan bukti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan kantor pos. Awal mula dilakukan penggeledahan karena Kejati tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan penggelapan anggaran keuangan yang melibatkan pihak internal pos. Langkah ini diambil setelah Kejati menerima adanya laporan resmi dari kantor pusat PT Pos Indonesia. Kerugian negara dari perkara ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Karena sudah kita indikasi ada ketidakbenaran perbuatan melawan hukum ataupun melakukan kewenangan terhadap pengelolaan keuangan yang ada di sini. Kami mendapatkan laporan dari SPI kantor pusat dari PT Pos Indonesia, kemudian kita tidak lanjuti dan hari ini kita sudah laksanakan upaya paksa. Saya kira seperti itu. Nanti terkait dokumen dan barang bukti kita dapatkan nanti kami sampaikan, kan masih proses ini di dalam ya. Sejumlah dokumen hingga bukti elektronik disita oleh Kejati Bengkulu dalam penggeledahan ini. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Warga Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan dikejutkan dengan temuan jasad bayi yang terkubur di kebun tak jauh dari kandang ayam milik warga. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mengungkap bahwa pelaku pembuangan bayi adalah ibu kandungnya sendiri, seorang remaja yang masih berstatus pelajar.
Pelaku melahirkan di kamar mandi rumahnya secara sembunyi-sembunyi, lalu membungkus bayinya dengan kantong plastik dan menguburkannya di belakang rumah sedalam 50 cm. Barang bukti berupa cangkul dan pakaian pelaku turut disita polisi. Ini tepatnya di belakang rumah ya, di belakang ada kandang ayam di situ ya, di rumahnya saudari Inayah Lestari Dusun 3 Desa Tarangsari ya, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Di situ ditemukan kondisi bayi yang sudah meninggal dunia ya, dan kita sudah menetapkan satu orang tersangka ya. Satu orang tersangka inisialnya RB ya, ini ABH ya, anak berhadapan dengan hukum yang masih di bawah umur 17 tahun ya. Pelaku terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda hingga 15 miliar rupiah sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Toko Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Langit Palembang kembali bergemuruh. Sejumlah pesawat tempur TNI AU mendarat di Lanut Sri Mulyono Herlambang sejak Minggu 22 Juni 2025. Kedatangan alutsista tempur TNI AU dari Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru membawa skuadron udara 16 dan 12 dalam kesiapan latihan Matra Udara 2 Komando Operasi Udara 1 bersandi Jalak Sakti 2025 yang tahun ini kembali menjadikan Lanut Sri Mulyono Herlambang sebagai pangkalan aju. Sebagai pangkalan aju, Lanut Sri Mulyono Herlambang memegang peran vital. Selain menjadi titik tumpu logistik dan pergerakan pesawat, juga berfungsi sebagai pusat komando taktis sementara. Letaknya yang strategis di tengah Sumatera menjadikan Lanut SMH ideal sebagai titik simulasi operasi udara lintas wilayah. Dan bisa dilaksanakan sesuai harapan pimpinan tentunya adalah terujinya kemampuan daripada para penerbang kita untuk melaksanakan precision attack terhadap target-target yang sudah disiapkan di AWR Buding di Tanjung Pandan. Jadi penerbangan yang akan dilaksanakan nanti adalah dari Palembang ini ke sasaran di Buding di Tanjung Pandan, kemudian kembali lagi ke Palembang. Latihan yang berlangsung pekan ketiga Juni 2025 ini melibatkan sejumlah alutsista strategis TNI AU yang ada di Sumatera. Antara lain pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, AW100-200, pesawat angkut C-130 Hercules, helikopter Karakal, Super Puma, Kolibri, dan pasukan Kopasgat. Personil dari berbagai satuan di bawah Kopsut 1 diterjunkan untuk menguji kesiapan tempur, mobilitas udara, dan koordinasi antar unit dalam skenario operasi gabungan udara. Latihan Jalak Sakti memfokuskan latihan pada penguasaan udara, serangan strategis, dan dukungan udara dekat, dengan Air Weapon Range di Lanut Abdullah Sanusi Hananjudin, Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Tidak hanya aspek tempur yang digembleng, tetapi juga kemampuan intelijen, pengintaian udara, dan pemulihan cepat pasca serangan, serta mempelajari penggabungan teknologi baru. Menganalisa apakah ada teknologi terbaru yang perlu kita libatkan atau cara-cara bertempur yang baru yang perlu kita aplikasikan pada suatu kegiatan ini. Jadi untuk kegiatan kali ini dengan bermarkas di Lanut Sri Mulyono Herlambang di Palembang ini, kita sekaligus menguji kesiapan khususnya TNI Angkatan Udara yang berada di Sumatera ini. Latihan ini menjadi cerminan kesiapsiagaan TNI AU, khususnya di wilayah Sumatera, dalam menjawab tantangan geopolitik kawasan dan ancaman lintas batas. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @Kompas TV Palembang.
Akhirnya saya Reski Oktara pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.